Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam alaikum Bishop Hamasya. Kita saat ini ketemu lagi setelah 1 bulan nggak ketemu. Kita ketemu. Bapak yang satu ini rupanya kemarin bolos karena datang lagi. Saya senang sekali. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang interaksi Allah, Firman dan Roh Kudus. Ini adalah merupakan bagian terakhir tentang Tritunggal Maha Kudus. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hubungan Allah atau Bapa, Firman dan Roh Kudus itu dari kekal sampai kekal itu melekat satu, tidak pernah terpisahkan satu sama lain. Tetapi dari kekal sampai kekal itu saling tinggal meninggali. Bapa tinggal di dalam anak, Roh tinggal di dalam anak, Bapa tinggal di dalam Roh, anak tinggal di dalam Roh. Nah, diam-diam ini jelas dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 8 ayat 42, dan 1 Korintus 2 ayat 9. Dan bahkan dalam perkataan itu ditandaskan dalam penjelmaan Sang Sabda ketika dia dibaptis, di mana di sana dikatakan, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, hal itu nyata sekali dikatakan di dalam Matius 3 ayat 15 sampai 17 dan Markus 1 ayat 9 dan 10. Kalau kita melihat dari ayat ini, kita melihat adanya kata langit terbuka. Kata langit terbuka ini diartikan sebagai simbol terbukanya misteri ilahi. Ya, sebagai simbol terbukanya misteri ilahi, dan ini disebut sebagai pewahyuan atau pernyataan ilahi. Dan dari langit itu terdengar suara Bapa, dinyatakan sebagai suara dari surga, dan dari langit atau dari surga yang terbuka inilah Roh Allah seperti burung merpati itu turun. Ini jelas menunjukkan pewahyuan bahwa Roh Allah itu memang berasal dari Bapa. Ya kan? Tidak pernah terpisah, tapi berasal dari Bapa. Yang dalam istilah teologi dikatakan keluar dari Bapa. Dan kita melihat bahwa keluarnya Roh Kudus ini kemana? Apakah ke tempat lain? Tidak. Tapi keluarnya Roh Kudus ini menuju pada siapa? Kepada anak. Makanya sekarang katakan atau keluar dari Sang Bapa, karena langit atau surga itu merupakan simbol di mana Bapa itu berada. Dan berasal dari situ Roh Kudus itu keluar dan turun. Serta seperti saya katakan tadi, tujuannya keluar atau turunnya Roh Kudus itu menuju atasnya. Nanti katakan kan menuju atasnya. Artinya menuju kepada Sang Firman yang menjelma itu. Dan bersamaan dengan turunnya Sang Roh Kudus inilah, maka suara Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dari sini kita dapat melihat bahwa peristiwa baptisan yang dilakukan di dalam gereja Ortodok, terutama menurut kalender, adalah tanggal berapa? Januari 19. Sedangkan di dalam New Calendar adalah Januari 6. Ada perbedaan berapa? Perbedaan 13 atau 12 hari antara perjanjian lama
dirinya sendiri itu pertama kalinya dinyatakan dalam bentuk yang sangat konkret sekali. Jadi kalau kita melihat di dalam baptisan Yesus itu, pernyataan ilahi itu dinyatakan kepada kita secara konkret. Makanya dikatakan sebagai epifania atau pewahyuan ilahi. Mengapa dikatakan secara konkret? Di sana ada Bapa, di sana ada siapa? Ada Roh, di sana ada firman. Dan disitulah kita dapat melihat memang Allah itu satu. Tetapi satunya Allah lebih tinggi walaupun tidak berarti lebih banyak. Dan saling interaksi satu sama lain dari kekal sampai kekal. Nah, kalau kita melihat di sini tidak berarti menunjuk pada tiga Allah, tetapi satu Allah, di mana di dalam Allah yang satu Dia dari kekal sampai kekal, Roh dan firman-Nya. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Tritunggal menunjuk tiga Allah, tidak sama sekali. Dan gereja tidak pernah percaya dengan politeisme. Tetapi yang dipercaya oleh gereja adalah monoteisme, artinya Allah yang satu, di mana di dalam Allah yang satu itu ada firman dan Roh yang tinggal dari kekal sampai kekal. Ya. Dengan demikian data Alkitab ini makin menegaskan apa yang sejauh ini kita bahas, bahwa memang Roh Allah itu keluarnya dari Allah. Makanya kalau ada dikatakan bahwa Roh Allah itu keluar dari Bapa atau dari Allah, dan Roh dan firman seperti yang dijualkan dalam Filoque itu sama sekali tidak pernah diakui oleh gereja dari tertentu. Kalau dikatakan bahwa Roh itu keluar dari Bapa dan juga Anak, berarti sumbernya berapa? Dua. Yang satu Bapa, yang satu Anak. Kalau sumbernya dua, nanti Bapa juga akan mengeluarkan Anak lagi, mengeluarkan Roh lagi. Anak itu mengeluarkan firman dan mengeluarkan Roh. Berarti kan demikian? Tidak lagi monoteisme, tetapi politisme. Makanya paham yang mengatakan bahwa Roh itu keluar dari Bapa dan Anak itu ditolak oleh gereja karena ini akan merusak mengenai paham keesaan yang dimengerti oleh gereja. Ya, ini ditolak karena apa? Ada dua sumber, Bapa dan Anak. Padahal di dalam Alkitab dikatakan jelas bahwa sumbernya hanya pada Allah atau Bapa. Nah, kalau dia sumbernya dari Bapa, kehidupan Roh itu dari siapa? Dari Bapa. Jadi Allah itu bukan berarti hidup karena Roh, bukan. Allah itu mempunyai kehidupan sendiri. Dan Roh itu mempunyai kehidupan dari siapa? Dari Bapa. Romo. Padahal di dalam logikanya yang menghidupi itu adalah Roh. Ya kan? Di dalam tubuh kita ini kan. Kalau tidak ada Roh, bisa mati kan? Tetapi di dalam Allah beda. Nah, ini yang membedakan antara kita dengan Allah. Roh itu hidupnya dari Allah karena dia keluar dari esensi Allah. Demikian juga firman yang ada di dalam Allah itu kehidupannya juga dari Allah. Karena apa? Dia dilahirkan dari dalam esensi Allah. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 8:42 yang menunjukkan bahwa firman itu ada di dalam Allah.
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah." Sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Berarti sebelum keluar ada di mana? Ada di dalam Bapa. Roh juga ada di dalam Bapa. Berarti baik roh dan firman itu satu esensi dengan Bapa. Ya, atas dasar inilah maka jelas sekali bahwa roh itu hanya keluar dari sang Bapa dan bukan dari sang anak. Namun roh yang keluar dari sang Bapa itu menuju dan tinggal di dalam anak ketika dibaptis kan ini. Datang turun menuju atasnya atau hingga di atasnya. Berarti kalau demikian ketika roh itu keluar, tidak pergi kemana-mana, tetapi pergi di dalam dirinya sendiri, yaitu di dalam hipostasis Bapa. Ya kan? Jadi di dalam Allah yang bersifat Tritunggal itu ada lingkaran yang tidak bisa dipisahkan. Bapa tinggal di dalam roh, anak tinggal di dalam roh, roh tinggal di dalam Bapa, anak tinggal di dalam Bapa. Tinggal meninggal ini terjadi dari kekal sampai kekal. Dan ini yang dikatakan interaksi Allah di dalam dirinya sendiri. Ya, interaksi Allah di dalam dirinya sendiri. Jadi kita jelas bahwa meskipun nampak bahwa sang firman itu terpisah dari Allah, karena dia berada di sungai Yordan, nampak terpisah. Ya, sedangkan Allah berada dalam surga, namun sebenarnya dalam realitanya antara firman dan Allah itu tidak pernah terpisah. Ya, nampaknya kan di sana, ya kan? Di surga. Sementara anak itu di mana? Di Yordan atau di sungai. Nampak terpisah. Itu sebabnya ada pandangan yang mengatakan bahwa ketika sang firman itu menjelma, sang firman itu sudah tidak menjadi firman. Atau bahkan ada yang mengatakan ketika Allah menjelma, yang dimaksud Allah itu firman, maka surga itu kosong. Sama sekali tidak pernah gereja mengajarkan seperti itu. Nah, ini sekali nyata sekali kalau kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Pada waktu dia mengatakan seperti itu, posisi firman itu telah menjelma belum? Sudah kan, dapat dilihat di dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Pada waktu Yesus mengatakan seperti itu adalah dalam posisi sang firman telah menjadi manusia. Berarti kalau demikian, meskipun dia telah menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti sebagai firman yang tinggal di dalam Allah. Kok bisa? Ya, ini yang membedakan kita dengan manusia. Bahwa Allah itu ada di mana pada waktu di sini, pada saat yang bersama ada di sana. Maka dikatakan sebagai Allah yang maha hadir. Nah, dari sini kita dapat melihat, ketika kita berbicara tentang Allah, maka kita berbicara tentang metafisika. Artinya beyond everything, beyond our understanding, beyond our imagination, dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa paham. Makanya Matius mengatakan, kalau kita ingin mengerti Allah secara tuntas,
Dikatakan bab kita menjaring angin, kira-kira angin bisa dijaring nggak? Nggak bisa, artinya manusia tidak pernah mengerti tentang Allah. Nah bagaimana seperti itu? Makanya dikatakan oleh para bapak gereja, sebatas itu dinyatakan. Sebatas itu pula kita bisa mengerti. The rest of them we cannot understand. Karena itu adalah menjadi mystery of God Himself. Juga dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 21 sampai 22 dapat dibaca sama. Yohanes 17 ayat 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Ya di sini kita dapat melihat ada interaksi bahwa Bapa dan Anak itu satu, sebagaimana Engkau dan Aku adalah satu. Jadi kalau demikian hubungan antara Anak dan Bapa itu tidak pernah terpisahkan dari kekal sampai kekal. Makanya seperti apa? Lingkaran. Lah fungsi daripada Roh Kudus di sini sebagai apa? Pengikat. Sebagai pemantul atau perefleksi kasih Allah kepada Anak, ya, dari Anak dikembalikan kepada Bapa di dalam Roh. Jadi seperti itu. Makanya diam-diam ketika firman itu ada di dalam ketika Roh itu ada di dalam Anak, dikatakan sebagai Roh Anak. Ketika Roh itu ada di dalam Allah, maka dikatakan Roh Allah. Ketika Roh itu berada dalam diri sendiri, dikatakan sebagai Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada Roh Allah, kan gitu kan? Ada Roh Anak, ada Roh Kudus. Itu sebenarnya bukan roh yang beda, tetapi roh yang satu, yaitu Roh Kudus, ketika dia sebagai pemantul dari Bapa kepada Anak, Anak kepada Bapa. Oke? Juga dijelaskan di dalam Kolose 2 ayat 9. Coba dilihat, ketika Sang Sabda itu menjelma, bagaimana interaksinya? Kolose 2 ayat 9. Ya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Kelihatannya melihat ayat itu, memang Allah itu terpisah dari Allah dan Roh Kudus. Ini sebabnya, itu disebabkan ia menampakkan diri dari wujud penjelmaannya, ya kan? Tetapi kalau kita melihat di dalam bahwa kepenuhan Allah ada di dalam Dia, menunjuk pada artian bahwa ketika Sang Sabda itu menjelma, ya, Bapa dan Roh ada di sana. Berarti kalau demikian, pada waktu Sang Sabda itu menjelma, Bapa dan Roh itu tidak pernah meninggal, tetapi tetap di dalam kesatuan, tetap dalam kemelekatan Allah di dalam dirinya sendiri. Makanya Tritunggal ini bukan tiga Allah, tetapi satu Allah, di mana di dalam Allah yang satu tinggal dari kekal sampai kekal firman dan Rohnya. Sedangkan keilahiannya tak nampak, ya, tidak dapat dilihat oleh mata. Namun dapat kita bayangkan jika Roh Kudus itu berwujud seperti, ya, kita bayangkan kalau Roh Kudus berwujud seperti burung merpati, artinya bukan sungguh-sungguh demikian wujudnya. Ya, kita tidak pernah mengerti mengenai Roh Kudus itu bentuk
Bahkan firman pun kita tidak pernah mengerti wujudnya bagaimana. Tidak pernah. Ya, yang kita lihat ini firman Yesus itu adalah bentuk penjelmaannya. Tetapi esensi daripada Bapa, Anak, dan Roh tidak pernah kita lihat. Ya, maka dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Berarti kan demikian, Allah itu bersifat goib. Atau dikatakan di dalam Yohanes 4:24, Allah itu adalah roh. Makanya tidak bisa dilihat, makanya kita bisa kita imajinasikan, makanya tidak pernah kita jamak, ya, makanya tidak pernah kita kayakan sedikit pun. Karena Allah itu adalah melebihi pengertian kita, melebihi kekayaan kita, bahkan melamun pun kita tidak bisa melihat Allah. Oke? Terus lalu hingga pada Yesus Sang Firman menjelma itu, dengan demikian maka kita dapat melihat bahwa Firman itu tanpa pernah terpisah dari Allah. Buktinya Allah masih hidup dan menyatakan firman-Nya pada manusia dan tetap berkuasa. Buktinya dunia tidak lebur. Ya kan? Pada waktu dia menjelma, firman ini atau firman itu masih keterkaitan dengan Allah melalui siapa? Roh. Ya, melalui roh. Sehingga dengan demikian kita dapat melihat bahwa Allah itu tidak pernah terpisah dan tetap memperhatikan Allah di dalam dirinya sendiri. Ya, firman dan roh ini adalah merupakan interaksi. Dan Alkitab tandas menjelaskan hal itu. Ia juga tinggal pada Yesus atau firman yang menjelma itu. Karena dia nampak hingga di atasnya untuk tinggal padanya, yaitu tinggal pada Yesus. Dengan demikian roh itu tinggal dalam Bapa, namun juga tinggal di dalam diri Sang Firman. Makanya ada pantul memantul seperti itu. Yang memantulkan siapa? Roh. Bapa itu melimpahkan kasih-Nya kepada anak melalui roh. Anak mengembalikan kasih Bapa, kasihnya kepada Sang Bapa melalui roh. Jadi selalu tinggal meninggal dan diam mendiami di dalam roh. Dari sini kita dapat melihat memang antara Bapa, Anak, dan Roh itu tidak pernah terpisahkan. Dari sini kita dapat juga melihat bahwa seluruh kepenuhan kealahan yang ada di surga itu ternyata berada di dalam firman-Nya juga. Di dalam Kolose 2 ayat berapa? Ayat 9 tadi. Jadi pada waktu Sang Firman menjelma menjadi manusia, kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Artinya Bapa dan Roh tinggal di dalam Dia. Makanya dikatakan bahwa firman yang menjelma atau Yesus Kristus katakan Sang Theantropik. Apa? Allah manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika Sang Firman menjelma itu disalib, yang disalib siapa? Ada kata-kata Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan gitu kan? Sehingga orang berasumsi bahwa ketika Sang Firman menjelma disalib, Allah meninggalkan dia. Benar nggak pernyataan seperti ini? Berdasarkan interaksi yang ada di dalam yang tertulis dalam Alkitab.
seperti gini loh, kalau kita ini buat orang dipalukan, bok, gitu kan, kesakitan kan? Kalau kita dipaku sakit gitu loh. Tapi yang dikatakan elit lama sabatani, sehingga orang jam pada conclusion, kesimpulan bahwa Allah meninggalkan dia, padahal tidak. Pada waktu Yesus disalib, keilahiannya itu ada di sana, tapi tidak disalib. Pada waktu dia mati, keilahian di sana, namun tidak mati. Pada waktu dia dikubur, dia di sana, tetapi tidak dikubur. Kok bisa demikian? Ini yang membedakan. Karena roh itu tidak pernah mati. Ya kan, Allah tidak pernah tersentuh oleh mati. Nah, karena Allah itu ada di dalam diri sang firman menjelma, makanya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Oke? Dia bisa bangkit dari antara orang mati. Mau tanya? Kematiannya itu apakah kematian mati suri atau dalam Mati total, mati total namanya manusia mati Kalau total. mati total kan terpisahnya antara tubuh dengan roh. Ya, Roh ya. Berarti saat itu roh manusia Yesusnya yang terpisah atau roh Allah itu juga? Allah tidak pernah terpisah. Secara wadah sebagai manusia dia mati. Tetapi Allah itu tidak pernah terpisah dari kemanusiaan sang sabda yang meninggal. Nah, makanya ada kata dienergikan pada waktu dia bangkit dari antara energi dari mana? Dari Allah. Kalau dikatakan meninggalkan tubuh jasmaninya, benar apa salah? Kenapa? Kalau dikatakan meninggalkan tubuh jasmaninya, Itu sambat tadi Pak, alih-alih lama sabatan, tetapi sebagai sang teantropik, Allah manusia itu tidak pernah terpisah pada waktu. Makanya saya katakan pada waktu dia disalib, dia di sana tapi tidak disalib. Jadi pada waktu jantungnya itu berhenti, otaknya berhenti, tubuhnya Yesus ini, roh Allah ini tadi kan meninggalkan tubuhnya ini turun ke dunia orang mati. Iya, tapi kita di dalam tubuhnya orang mati. Makanya pada waktu Yesus meninggal tadi, pada waktu Yesus mati, itu kan untuk membuktikan kepada orang-orang yang dipenjara, orang-orang perjanjian lama, di mana di dalam dia orang-orang perjanjian lama kan memberitakan tentang Yesus melalui nubuatan dan lain sebagainya. Dan di sana dibuktikan akulah yang kamu beritakan. Sehingga pada waktu dia bangkit, mereka pun juga bangkit dan disaksikan oleh beribu-ribu orang seperti yang dikatakan di dalam Matius 27. Oke? Apakah itu kebangkitan tubuh? Enggak. Itu kebangkitan jiwa. Dan nanti kebangkitan tubuh menyusul ketika Yesus datang yang kedua kali. Nah, orang mengatakan ini kebangkitan belum. Itu kebangkitan roh. Maksudnya tubuhnya Yesus itu. Kalau tubuhnya Yesus bangkit semua, tapi yang bersama-sama dengan Yesus itu yang dilihat oleh banyak orang itu adalah penampakan kebangkitan roh. Itu nanti bisa dilihat di dalam buku Mystery of Death yang sedang di edit sama Mas Anto. Maksudnya yang menampakkan Iya, menampak. Yesus menampakkan kebangkitannya itu itu asli tubuhnya. Kalau orang-orang yang dibebaskan itu Jiwanya. pindah tempat ya, ke Firdaus ya. Ribuan tahun Sebelumnya kan Karena semua ya pada waktu sebelum Yesus mati dan berkunjung di tempat di mana orang-orang itu berada, semua itu masih dalam tempat penantian, di penjara semua. Semua di penjara itu.
Jadi orang yang dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Kristus itu adalah orang-orang yang betul-betul hidup dalam pengharapan. Sedangkan yang tidak ya tetap ditatarus, Pak. Kan banyak kan di perjanjian lama yang tidak percaya dengan Kristus kan, ya tidak dibangkitkan secara roh, tapi masih ditatarus sampai sekarang. Tartarus, Gehenna sama Hades itu sama aja, beda. Istilah saja. Sama. Oke, tatarus habis itu belum neraka, itu masih mencicipi kesakitan sebagian dari neraka. Seperti di Efesus itu juga mencicipi kebahagiaan sebagian daripada surga. Nah itu kelengkapannya nanti pada waktu Yesus datang kedua. Makanya di ikonografi gereja timur itu, ikon itu ketika kebangkitan Yesus yang digambarkan, dilukiskan di situ itu adalah Yesus memegang tangannya Adam dan Hawa. Karena orang yang paling menderita di dalam penantian itu adalah dua orang ini. Sebagai gambaran Adam dan Hawa itu kan nenek moyang dari seluruh umat manusia. Dan kepada mereka diberikan nubuatan pertama kali tentang akan datangnya Mesias. Dan kita melihat di dalam sejarahnya Adam dan Hawa ini kan pernah mengalami kehidupan pradosa dan kehidupan pos dosa. Jadi kalau kita melihat secara keadaan, mereka ini adalah orang yang paling menderita sebenarnya. Bisa membedakan. Karena tahu Ya, karena rasanya dia pernah merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Setelah itu masuk dalam posisi post lapsarian. Semua lini kehidupan sudah rusak. Nah ini paling menderita sebenarnya. Tetapi kedatangan Kristus itu adalah merupakan suatu sarana di mana dia lepas dari penderitaan. Makanya dia harus mati loh. Kalau dia tidak mati, dia tetap menderita. Dia ada di berdos terus, nggak dikeluarkan, waduh menderita. Karena hidup di dalam kesengsaraan. Dan itu dijelaskan di dalam misteri of death. Nanti kalau sudah selesai silahkan itu dibuat. Supaya tahu mengenai apa? Mengenai bagaimana kematian itu gimana. Dan itu adalah eskatologinya kita. Di Lukas 4 ayat 1 itu kan dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Lalu Lukas berapa? Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke Sungai Yordan lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Nah, Lukas 4 ayat 1. ayat 7 ya? Ayat 1. Ayat 1. Nah, ini Yesus kan penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawanya Roh Kudus ke padang gurun. Artinya bahwa penuh dengan Roh Kudus bukan berarti tapi hingga Roh Kudus ada di situ. kalau pemahaman saya dulu sebelum mengenal ini konsep bahwa di dalam dia tinggal sepenuhnya kealahan itu, kealahan sepenuhnya. Itu saya dulu menganggap bahwa ya Yesus baru dipenuhi Roh Kudus pada saat ini. baru jadi Mesias. Iya, itu kalau kita mengartikan Alkitab secara menurut pengertian kita sendiri tanpa merujuk pada pemahaman gereja. Iya. Gereja Karena kesannya seperti dan itu. pemahaman Barat mungkin juga seperti ini juga seperti. Ya sebelumnya tidak ada Roh Kudusnya di situ kan? Ya, sebelumnya belum penuh dengan Roh Kudus. Nah, kata Roh Kudus padahal arti Yesus penuh Roh Kudus bahwa Roh Kudus itu tinggal. Ya tinggal pada waktu dia dibaptis, roh keluar dari Bapa menuju Bapa. Ya kan? Karena pemahaman gereja sejak Yesus berinkarnasi sudah penuh. Betul. Secara kealahan Tritunggal Betul. tinggal di dalam situ ya. Iya. Makanya di dalam Kolose 2:9 tadi kepenuhan Allah diam di dalam kemanusiaan. Sejak Yang artinya di dalam- siapa? Bapa dan Roh itu ada di situ. Sejak di dalam perutnya Bunda Maria. Kenapa? Sejak di dalam perutnya Bunda Maria. Jelas pada waktu sampai dia mengatakan demikian, Elisabet mengatakan, siapa aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang pada waktu itu apa? Bayi yang dikandung itu melonjak.
karena penuh Roh Kudus. Ya. Berarti pada waktu sudah di dalam kandungan itu pun Roh itu ada di dalam dia. Makanya dia dikatakan sebagai teantropik, Allah manusia. Oke? Allah manusia. Jadi bukan dalam artian bahwa pada saat itu Jadi anak Allah. Roh itu baru tuh. Lah, ini kan sama dengan Nestorianisme tersembunyi. Ya. Bionik juga. Bionik juga kan. Lah, dia dikatakan bahwa keilahian atau Roh Allah atau Bapa tinggal di situ atau penuh dengan dia itu pada waktu dibaptis. Padahal sebelum dia dibaptis, pada waktu dia lahir, Bapa dan Roh ada di dalam dia. Nah ini kalau kita tidak kembali kepada akar siapa yang menulis dan dalam lingkup apa, ya kita nggak tahu makna-makna seperti ini. Berarti pembaptisan Yesus di Sungai Yordan itu adalah penegasan tentang keilahiannya sebenarnya. Dan yang dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 9a. Bukan saat dibaptis baru Yesus itu dipenuhi Roh Kudus Ya. jadi anak Allah. Kalau kita cuma baca dari Lukas ini kesannya seperti itu. Ya, karena dia tidak tahu mengenai bagaimana gereja mengajar. Ya. Sehingga menafsirkan sendiri. Makanya di sini perlunya para bapak gereja dan data-data sejarah itu perlu. Dan Sehingga kita tidak salah. Menafsirkan Alkitab nggak bisa lepas dari tradisi lisan, iya kan? Karena Tritunggal itu kan sebelum ada Alkitab sudah diajarkan Tritunggal itu oleh gereja sebelum pengenalan Alkitab itu. Ya, tetapi memang kalau kita melihat tentang kata Tritunggal kan nggak ada, tetapi unsur-unsur yang mengarah ke sana kan sudah jelas. Iya. Nah, makanya di sini perlunya imam untuk memberi penjelasan supaya tidak melenceng di dalam memahami tentang Allah yang bersifat monoteisme tadi. Oke? Kalau tanya tentang kematian Yesus tadi. Kematian. Ini supaya senang dengan eskatologi. Historinya kan memang umat itu benar-benar roh dengan tubuh kan terpisah jelas ya nanti. Nah, di saat kenapa kok bisa bangkit lagi? Apakah memang artinya itu ya karepmu dhewe gitu loh, atau ada sesuatu maksud dari Allah itu untuk membangkitkan dia? Justru pada waktu itu di dalam kidung-kidung Paskah dikatakan bahwa penipu telah tertipu. Mengapa? Dia mengatakan bahwa dengan matinya Yesus maka setan itu merasa telah menang. Padahal kita melihat bahwa Yesus ini bukan sekedar manusia, tapi Yesus adalah jelmaan dari siapa? Sang Firman. Makanya tidaklah heran kalau dia bisa bangkit dari antara orang mati. Gitu. Jadi bukan karena ketaatannya dia di dalam dunia untuk kepada Di samping itu juga iya, di samping itu iya, bukan karena apa? Karena dia adalah setia bahwa kematian itu harus dikalahkan dengan kematian. Makanya terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib, gitu kan? Yang digantung itu bukan daging manusia Kristusnya, tapi totalitas. Padahal di sana adalah untuk memenuhi tuntutan Taurat. Dengan disalibkannya Yesus berarti tuntutan Taurat telah dipenuhi. Makanya manusia dibenarkan, manusia dicucikan, manusia didamaikan, manusia telah dimerdekakan. Ya dia harus mati. Setelah itu dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa dia telah mengalahkan kematian. Sekaligus dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Makanya pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati itu kan menjadi pertanyaan oleh orang-orang Yahudi seperti yang saya jelaskan dulu. Siapakah dia? Kok bisa bangkit dari antara orang mati? Padahal yang tidak terkena atau tidak
maut atau disentuh oleh maut hanya Allah. Nah ini kok bisa bangkit? Berarti kalau demikian dikatakan bahwa dia adalah gambar Allah. Kan katakan di 61 ayat 15, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah firman Allah, kan itu. Nah ini akhirnya menjawab pertanyaan daripada orang-orang Yahudi yang bingung tentang keberadaan Yesus. Bahwa Yesus bukan sekedar manusia, tetapi dia adalah jelmaan daripada firman yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Jadi pada waktu dia bangkit itu menunjukkan bahwa memang dia adalah firman yang menjelma. Oke? Untuk masalah bilangan ya Mas Romo. Kenapa? Untuk masalah bilangan, kenapa kok 3 hari, enggak 2 hari kayak atau 4 Karena hari? kalau di dalam konteks Yahudi, kalau belum 3 itu belum mati. Masih bisa hidup. Harus 3 itu menunjuk bahwa dia sudah mati. Lah dengan bangkitnya pada hari ketiga berarti betul-betul dia bangkit dari antara orang mati. Berarti benar-benar mati gitu ya maksudnya. Ini makanya di sini kita harus melihat dari pemahaman Yahudi juga. Gitu. Kalau 2 hari dianggap belum mati gitu ya. Belum. Masih dikatakan suri tadi bisa. Tapi kalau sudah 3 hari, menurut pahamnya itu sudah mati, sudah tertutup pintu kubur. Lebih saya lagi kalau 4 hari ya Romo ya. 4 hari lagi. Apalagi 4 hari. Ada makna teologisnya enggak itu Romo? Kenapa kok enggak 4 Karena hari? 3 hari juga menunjuk pada Tritunggal. Ya, bahwa dia ini adalah secara esensi. Ada kesitunya. Bahwa di dalam gereja ortodoks itu tidak ada yang tidak mempunyai makna teologis, Pak. Tidak ada. Ya semua seperti pada waktu kita mendoakan orang mati hari ke-9 itu menunjukkan kepenuhan 3 kali 3. Jadi semua di dalam gereja ortodoks ini tidak ada yang tidak mempunyai makna teologis. Oke? Jelas ya? Kalau dikatakan 3 hari, kalau hitungannya nggak ada 3 hari, Om. Kenapa? Kalau dihitung-hitungannya nggak ada 3 hari. Itu kemarin sudah pernah kita jelaskan, mungkin bisa kita ulangi lagi. Di dalam perhitungan kalender Yahudi, matahari pergantian hari itu kan dimulai pada saat matahari terbenam. Jadi misalkan jam 5 sore, walaupun jam 5 sore sampai jam 6 sore, walaupun cuma 1 jam, tetapi dalam perhitungan Yahudi itu dihitung 1 hari. Karena kan Kayak orang Jawa berarti ya. Nah, sekarang kita jam 6 sore, kita jam 6 ya. Jam 6 ini Iya. sudah menunjuk, itu sudah menunjuk besok. Sudah hari Sabtu. Ini kalau Jawa hari Sabtu sekarang ini. Iya, sudah hari Sabtu memang. Nah, ini sudah Matinya ada. jam 3. Ini hari Sabtu. Jawa kan akarnya dari Arab ya. Di Arab Dari sama Islam. Iya. Islam kan akarnya dari Timur Tengah. Timur Tengah sama semodel. Berarti Jumat jam 3 sore itu sudah 1. Iya, Ya. satu. Kemudian Terus Sabtu sampai Sabtunya, Sabtu sore itu hari kedua. hari kedua. Terus setelah lewat Sabtu senja itu Hari kedua. Ini. Berarti bukan 3 kali 24 jam. Nah, jadi kita harus melihat di situ. Makanya kalau kita melihat Alkitab, itu kita harus melihat mengenai konteks Yahudi. Kemudian yang lain satunya lagi, kemudian kapan dari Dr. Franco juga tanya, kan yang 3 hari 3 malam, perkara 3 malamnya, setelah 3 harinya betul, tetapi 3 malamnya ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Dan ternyata setelah kita melihat, menyelidiki 3 malam ini kenapa? Kalau bicara 3 malam, berarti kalau kita hitung mundur hari Sabtu ke Minggu, betul ya, Sabtu ke Minggu, kemudian Jumat ke Sabtu, kemudian Kamis ke Jumat. Nah, kok bisa Kamis ke Jumat ini dihitung 1 malam? Karena dalam budaya Timur khususnya, seseorang yang sudah divonis kanker itu sudah merasa wah ini aku udah mati nih, tinggal nunggu mati aja. Tapi secara mental sudah merasa bahwa ini sudah, ya udah gitu, udah nggak ada harapan, itu sudah merasa Gak ada harapan tuh. mati. Bedanya kalau di Barat divonis mati nanti dihukum mati hari Jumat depan, tapi masih hidup selama 1 minggu lagi sampai divonis hukuman mati 1 minggu mati. Sedangkan kalau Timur beda, Timur besok sore divonis hukum mati,
sudah hari ini juga sudah merasa dia aku udah mati. Jadi itulah mengapa ketika Yesus hari Kamis malam itu dia ditangkap, itu Yesus sudah masuk ke dalam kematian. Makanya dihitung 3 malamnya di situ. Sedangkan 3 harinya ya sama seperti yang perhitungan tadi, mulai dia mati di atas salib jam 3 petang sampai jam 6 petang. Sebelum jam 6 petang dia dikuburkan karena Sabat ya, 1 hari, kemudian hari Sabtunya sampai Sabtu malam, Sabtu senja hari kedua, dan setelah Sabtu senja hari ketiga. Oke, kita lanjutkan ya. Dari situ kita dapat melihat bahwa seluruh kepenuhan kealahan yang ada di surga ternyata berada di dalam firman yang bukan. Bahkan secara jasmania dalam wujud penjelmaannya itu. Dengan demikian firman Allah tetap satu dalam diri Allah. Bahkan ketika Sang Sabda itu menjelma jadi manusia. Artinya bahwa Allah itu tetap tak terpisahkan dari firman-Nya, dan firman-Nya tetap satu dengan Allah atau tinggal dalam diri Sang Bapa. Padahal kita tahu bahwa tinggalnya Sang Bapa itu pada zat hakikatnya yang esa. Berarti Yesus Kristus baik secara kepenuhan kealahan maupun melalui tinggalnya Roh dalam Bapa dan dalam dirinya itu tetap satu di dalam zat hakikat Allah yang satu. Karena apa? Karena firman dan Roh itu kan tinggal di dalam Allah. Ya kan? Makanya saya katakan tadi, seandainya katakan pada waktu Sang Sabda menjelma menjadi manusia yang mempunyai roh, ya kan? Nah, kalau demikian firman juga mempunyai roh jiwa Roh Kudus yang enggak. Karena firman walaupun tidak ada roh, tetapi dia hidup dari Bapa, sama seperti firman juga roh tinggal hidup di dalam Bapa. Nah, ini kadang-kadang diselewengkan dan tidak dimengerti banyak orang. Makanya kita di sini kita melihat bahwa sumber kehidupan baik firman dan roh itu adalah dari Sang Bapa. Hanya hal itu tidak dapat dilihat oleh mata. Bagaimana mekanisme kan tidak dapat dilihat karena memang bersifat roh. Karena peristiwa yang dapat kita lihat ini adalah hanya peristiwa penampakan. Tapi jadinya kita nggak tahu kan, secara esensi bagaimana itu kan nggak tahu. Tapi dinampakkan supaya manusia mengerti bagaimana interaksi antara Bapa dan Anak serta Roh. Ya, terus oleh karena itu memang yang nampak mata yang harus diketahui oleh manusia, namun yang gaib dan misteri ini tidak mungkin dan tidak pernah akan diketahui oleh manusia. Artinya menjadi rahasia Allah di dalam dirinya sendiri. Dari sini kita dapat melihat bahwa sebatas itu dinyatakan, sebatas itu diwahyukan, maka sebatas itu pula yang dapat diceritakan atau dijelaskan kepada kita. The rest of them, I don't know. Makanya Ramadan senantiasa mengatakan Allah itu tan keno ki noyo po. Artinya tidak dapat dikatakan bagaimana. Nah di sini teologi apopatik itu berjalan. Bahwa Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita memang tidak mengerti secara pasti Allah itu bagaimana. Oke? Kesaksian Jana Suci Yohanes menandaskan bahwa, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Yohanes 1 ayat 32. Kesaksian Yohanes menegaskan bahwa Roh Allah
yaitu keluar dari Sang Bapa. Dia tidak pergi kemana-mana, tetapi dia tinggal di dalam Putra. Jadi keluarnya seperti keluar ke anak, ke roh, ke anak, dari anak dikembalikan kepada Bapa. Dari sini kita dapat melihat bahwa roh itu memang sebagai perefleksi atau pemantul dari Bapa kepada anak, anak kepada Bapa. Dan hubungan seperti ini terjadi dari kekal sampai kekal. Makanya pada waktu orang melihat Allah, anak sudah melihat Bapa. Ya, melihat Bapa sudah melihat anak, karena ada yang memandang. Ini seperti lingkaran ini. Ya, nggak bisa. Terus, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, yaitu firman itu Yohanes 3 ayat 34. Dengan demikian jelas bahwa roh Allah tinggal di dalam Allah, namun sekaligus tinggal di dalam firman Allah. Padahal firman itu juga tinggal di dalam Allah. Sebagaimana Allah juga tinggal di dalam firman-Nya, otomatis firman juga tinggal di dalam roh Allah, dan Allah pun tinggal di dalam rohnya sendiri. Jadi saya katakan tadi tinggal meninggali tadi. Bapa tinggal di dalam anak, roh tinggal di dalam anak, Bapa tinggal di dalam roh, anak tinggal di dalam roh. Ini dari kita seperti itu. Makanya dari sini kita dapat melihat ada kemelekatan dalam diri Allah itu sendiri. Tidak bisa terpisahkan, walaupun seperti lugut di babi seribu, lugut pinorosai, tidak, selalu melekat. Terus demikian ketika dibicarakan tiga hipostasis, ternyata ketiganya itu adalah satu, ya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita mempunyai hipostasis, tetapi ternyata satu, karena roh dan firman itu tinggal di dalam Bapa, ya kan? Terus dikatakan juga karena saling dia mendiami secara tak terpisahkan. Ketika dibicarakan yang satu, ternyata di dalam yang satu dan Esa itu hipostasis Sang Firman dan roh itu tinggal di dalamnya atau tinggal di dalam Allah. Jadi kalau demikian kita tidak pernah bisa memisahkan ketiganya, ya kan? Tidak pernah terpisahkan. Hal ini dikarenakan keluarnya roh dari Allah itu menuju pada firman sebagai pencurah kasih dari Bapa kepada firman dan firman kepada Bapa. Dengan demikian jelas bahwa Roh Kudus di sini berdiri sebagai yang memantulkan dari keduanya, yaitu Bapa dan Anak. Nah ini kan sangat sulit kalau kita pikirkan, tapi ini Allah. Oleh karena itu jelaslah bagi kita bahwa fungsi Roh Kudus itu bukanlah untuk menyatakan dirinya sendiri, ya, namun untuk menyatakan Putra Allah, yaitu menjadi lingkup pernyataan diri Allah melalui firman-Nya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18, anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Menyatakan apa? Apa yang ada di dalam ke dalam Allah melalui roh atau di dalam roh. Jadi kalau seandainya tidak ada anak, kira-kira kita bisa mengerti Allah? Ya. Makanya Allah itu dimengerti melalui suara atau melalui firman-Nya. Ya. Terus dan itulah yang dimaksud oleh Sang Kristus mengenai Roh Kudus.
Dan ini jelas ditandaskan di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 yang demikian bunyinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dan itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Kita lihat di sini. Memang ayat ini berbicara mengenai pekerjaan roh di dalam dunia ini kepada manusia. Namun karena aktivitas hubungan dari setiap hipostasis di dalam Allah itu adalah kekal, maka demikian pula apa yang dikatakan dalam ayat ini mengenai karya Roh Kudus itu pun juga bersifat kekal. Dalam ayat ini jelas ditandaskan bahwa aktivitas Roh Kudus adalah memuliakan aku. Siapa yang dimuliakan? Adalah Kristus. Serta memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau demikian jelas di sini bahwa yang diberitakan oleh Roh Kudus itu adalah apa yang diterima dari Kristus. Jadi kalau demikian tidak bekerja sendiri, tetapi saling terkait. Roh Kudus memuliakan Kristus karena ia menerima isi berita itu dari Kristus. Ya, ini berarti bahwa sisi atau isi berita yang disampaikan Roh Kudus itu adalah berita tentang siapa? Tentang Kristus. Karena apa? Semua isinya, semua beritanya itu adalah datang dari Kristus. Makanya fungsi daripada Roh Kudus di sini adalah meneruskan karya Kristus di dalam gereja. Ya. Karena beritanya adalah berita Kristus. Karena ia memuliakan Kristus, maka jelas bahwa sumber berita itu dari Kristus, bukan dari dirinya sendiri. Ya. Dengan demikian jelaslah bahwa Kristuslah yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan dirinya sendiri yang diberitakan. Dengan demikian jelas bahwa Roh Kudus adalah merupakan lingkup atau sarana di mana keberadaan anak itu dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh kita manusia. Ya kan? Jadi dalam gereja mengapa kita selalu memberitakan Kristus dan lain sebagainya? Karena roh yang turun pada hari Pentakosta yang tinggal selama dalam gereja itu adalah untuk memuliakan dan memberitakan tentang Kristus. Karena sumber dari pemberitaan itu adalah dari Kristus sendiri. Berarti kalau ada orang ngaku gereja tapi yang diajarkan bukan ajaran Kristus, berarti itu roh nggak tahu. Bukan gereja. Roh dari mana juga dari awal-awal, dari antah berantah. Ya kan? Jadi kita harus melihat dari sini ada keterkaitan, ada kemelekatan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lebih jauh juga dikatakan diterimanya daripadaku, sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ini berarti bahwa Roh Kudus menyampaikan kebenaran tentang Kristus. Namun Kristus itu menerimanya dari sang Bapa. Karena segala yang Bapa punya
adalah aku punya. Jadi berita yang diberikan, yang disampaikan oleh siapa? Roh Kudus itu dari anak. Tapi anak ini dari siapa? Dari Bapa. Berarti ada interaksi kan? Berita yang disampaikan oleh Roh Kudus itu sama dengan apa yang ada di dalam Bapa yang diterima oleh Kristus. Makanya ini ada satu kehendak, satu kemauan, dan tidak bisa saling bertabrakan karena ketiga-tiganya adalah sama. Ketiga-tiganya adalah sama. Oke? Terus di sini. Atau dengan kata lain, apa yang menjadi milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Di dalam Yohanes 17 ayat 10. Sehingga ketika Roh Kudus berkarya, maka firman Allah yang dinampakkan. Namun karena milik dan punya Bapa adalah milik dan punya firman, jelas dengan firman yang dinampakkan atau diwahyukan Roh Kudus itu, maka otomatis Bapa juga dimuliakan atau diwahyukan. Karena apa? Karena milik firman juga milik Bapa. Dan firman itu mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Jadi kalau Roh Kudus ini memuliakan firman, berarti Bapa pun juga dimuliakan. Jadi di sini interaksinya jelas. Ya, tidak bisa saling bertentangan. Atas dasar inilah maka jelaslah bagi kita bahwa dalam hubungan Allah dalam dirinya sendiri yang bersifat trinitarian itu tidaklah bekerja secara terpisah, namun selalu terkait satu dengan yang lain. Artinya apa yang dilakukan atau dikerjakan Bapa, maka firman dan Roh pun juga ada di sana. Suatu bukti mengenai penciptaan, ya kan? Di sana ada siapa? Berfirmanlah baik apa dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terus Roh Allah melayang-layang dan berfirmanlah. Berarti kalau demikian pada waktu menciptakan jagat pun Allah tidak menciptakan sendiri, tetapi ada yang melaksanakan dan ada yang menghidupi setelah ciptaan itu terjadi. Siapa yang melaksanakan? Adalah firman, ya kan? Yang memberi kehidupan siapa? Adalah Roh. Berarti kalau demikian ada interaksi di dalam melakukan segala sesuatu Allah dalam dirinya sendiri. Ya, ini semua membuktikan bahwa Allah yang bersifat trinitarian itu dalam melakukan apapun selalu berada dalam kemanunggalan, ya, kemelekatan, dalam kehendak dan dalam karya. Jadi jelas kalau demikian, kita ketika kita berbicara tentang Allah Bapa tidak pernah terpisah dari firman dan Roh. Mungkin ini yang bisa saya paparkan untuk tahap terakhir tentang Tritunggal. Dan kita akan membahas nanti minggu depan, bulan depan mengenai Mazmur, supaya kita berdasarkan Septuaginta dan Masoret, supaya kita tahu bahwa selama ini kita menggunakan Masoret yang sering disalah artikan. Oke? Kemudian Pak Bapak.